Oke. Asal kita buka masker nggak? Ya, buka. Oke. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Triartanto, Maitriarta di sini. Saya bersama dengan Dr. Rival. Hai. Dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana nih? Aman terkendali di sini? Kita mau ngobrolin tentang ini dok. Saya kan main sepatu roda nih. Main sepatu roda tuh kan lumayan resiko tuh kalau kita jatuh cedera. Yang biasanya tuh banyak terkilir, terus patah pun pernah, lecet-lecet. Yang sering banget tuh temen-temen kalau habis lompat atau apa action tuh dia terkilir gitu. Bahkan kemarin belum lama ada yang patah. Itu gimana dok untuk penanganan pertamanya ketika dia jatuh tuh terkilir dulu? Oke. Jadi sebenarnya namanya cedera itu saat aktivitas berolahraga itu ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Bisa mulai dari gejalanya ringan, sedang, sampai berat, atau paling berat ya meninggal di tempat gitu. Jadi memang kita harus hati-hati. Kalau memang kita mau melakukan gerakan-gerakan yang kira-kira ekstrim, jangan lupa selalu pakai pelindung kepala, pelindung semuanya dipakai. Kemudian jangan lupa direncanakan gerakannya seperti apa. Kemudian juga sambil dipikirkan kalau misalkan terjadi sesuatu yang serius, kemana harus dibawa, seperti itu. Jadi bila misalkan yang paling sering biasanya terkilir ya, terkilir itu sebenarnya satu, yang namanya terkilir itu ada biasanya di sendi. Jadi sendi itu mulai dari yang paling ringan bisa strain, sprain, atau yang paling buruk ya ruptur, sendinya jaringan pengikatnya menjadi putus gitu. Gimana cara menilainya ya kita tinggal lihat saja. Kalau misalkan gerakannya masih stabil, misalkan ambil contoh pergelangan tangan. Kalau pergelangan tangannya gerakannya masih bisa digerakkan dengan bagus, stabil, berarti kemungkinan hanya cedera ringan, sprain saja di daerah pergelangan. Tapi misalkan digerakkan kemudian gerakan turunnya terganggu atau tidak bisa dikontrol, kemungkinan ada yang robek di sana. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian juga berikutnya adalah tanda-tanda fraktur atau patah tulang. Nah, sering banget tuh dok. Tanda-tanda patah tulang bisa kita lihat. Tanda patah tulang itu mulai dari yang retak tidak bisa kelihatan. Tapi yang pasti yang namanya patah tulang dia ada dua gejalanya. Yang pertama, diam sakit, digerakkan tambah sakit. Diam sakit, digerakkan tambah sakit. Jadi kalau misalkan ada keluhan seperti itu, kemungkinan besar itu patah tulang. Kalau patah tulang, apa yang harus dilakukan? Hindari pergerakan sama sekali. Kita cari sesuatu untuk diganjal supaya dia bisa aman dibawa ke tempat pengobatan terdekat, tapi tidak boleh bergerak. Kenapa tidak boleh bergerak? Karena kita tidak tahu perdarahannya di dalam seperti apa. Gitu. Karena apakah dia melewati pembuluh darahnya ketusuk tulang yang patah atau tidak. Seperti itu. Sambil kita lihat misalkan ada patah nih, kita cedera jatuh, tangan duluan, patah di pergelangan tangan sini. Sambil kita lihat posisi tangannya makin terasa kesemutan atau tidak, membiru atau tidak di bagian bawahnya. Kalau misalkan ada tanda-tanda seperti itu, berarti kemungkinan ada gangguan sumbatan ke bawah. Jadi harus dibetulkan posisinya senyaman mungkin sebelum dibawa ke tempat pengobatan. Itu misalkan pas jatuh kecelakaan nih gitu ya, habis lompat jatuh atau habis ngetrik gitu kan, biasanya kalau anak agresif tuh dia lompat terus jatuh apa backflip muter. Nah itu dia nggak boleh langsung dibangunin atau panggil ambulan. Jadi kita kalau curiga yang sebenarnya kita takutkan ada dua, satu cedera kepala berat, yang kedua cedera leher. Kalau ada seperti itu, resikonya adalah meninggal, terutama yang leher ya. Jadi ketika dia jatuh, kita cek respon kesadarannya. Kalau kesadaran oke, kita tanya ada keluhan nyeri atau tidak, ada keluhan kebas tangan sampai ke bawah atau tidak. Kalau misalkan tidak ada, berarti
kita coba untuk bangun pelan-pelan. Tapi bila ada keluhan kebas mulai dari leher atau mulai dari dada ke bawah, kita curiga ada cedera di daerah leher, sebaiknya kita panggil pertolongan gawat darurat secepatnya. Oh, jadi kita jangan main kayak Tidak langsung diberdirikan, tidak langsung didudukan, dalam posisi tiduran saja. bukan berarti kita nggak mau nolong ya dok. Tidak. Jadi kita demi kebaikan si temen ini, jadi kita apa namanya belum profesional, jadi kita kasih yang lebih profesional untuk menjaga dia lebih baik ya. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau teman-teman jatuh atau misalkan yang tadi dokter udah bilang, jangan langsung dibangunin dulu, jangan main angkat-angkat aja. Kita nggak tahu dia patahnya di mana, kita nggak tahu itu di sebelah mana cederanya, malah takutnya nanti kalau kita angkat malah bahaya. Jadi kalau misalkan emang nggak bisa, mendingan telepon aja ke gawat darurat ambulan tuh kan banyak sekarang tuh di DKI gitu ya dok ya. Oke, sip. Dok, sama satu lagi nih, seberapa pentingkah kita melakukan pemanasan sebelum aktivitas yang lebih banyak tuh kayak olahraga lah, itu sepenting apa dia? Pemanasan itu sebenarnya paling penting ketika kita melakukan gerakan yang memerlukan agility atau hiperfleksibilitas. Jadi sendinya harus dipanaskan, jaringan lunaknya juga harus dilatih, kelenturannya, baru kita melakukan aktivitas yang kita inginkan. Bila tidak, ada resikonya. Ada ruptur yang paling kita khawatirkan, ada strain, sprain yang tentu yang kita khawatirkan kita tidak mau mengalaminya. Ruptur tuh apa dok? Maaf dok. Ruptur itu jadi kalau sprain itu dia hanya bengkak. Kalau ruptur itu dia robek. Oh, robek jaringannya? Jaringan, jadi jaringan penghubung antar tulang itu sebenarnya ada jaringannya selain otot. Jadi kita sebut namanya ligamen. Ligamen. Nah, ligamen itu yang paling sering bermasalah karena dia tipis-tipis, seperti ya lebih tebal dari pita sedikit, lebih tipis dari pita sedikit. Oh lah, tipis Gitu. banget Kalau berarti. dia robek, ya susah diperbaikinya. Oh gitu. Oke. Segitu aja dulu kita ngobrolin tentang kesehatan rehabilitasi medik. Oh ya, dokter Rival ini dokter apa dok? Boleh di... Saya Dr. Riva, dokter spesialis rehabilitasi medik. Nah, itu lebih ke apa dok? Biar teman-teman pada tahu. Kita sebenarnya sih lebih bergerak ke otot, tulang, dan lingkup gerak sendi. Tuh, jadi ini buat teman-teman yang belum tahu, tukang urut medis. Tapi ini medis dokternya. Oke. Dok, makasih banyak, sehat-sehat selalu. Teman-teman, segitu aja. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Mau nanya apa tentang ini rehabilitasi medik tuh, kayak fisioterapi atau segala macam. Nih dokter Rival nih dokter spesialisnya keren banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian segitu aja. Maitri Arta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.